Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami Perspektif Football Indonesia. Untuk malam ini gue cuma sama Dimas aja nih ya, tag-nya ya. Ya. Karena Rafki ada urusan Halangan pribadi, Iya, yang lain-lain pokoknya juga ada urusan pribadi, jadi cuma bisa berdua doang. Tapi sehat di mes minggu ini nggak ketemu lah. sehat ya. Lu gimana? Alhamdulillah. Gua tapi tenggorokan agak sakit sih, lumayan. Gue sih agak sakit soalnya kan minggu kemarin. Aduh, nih kita bahas aja dah nih. Bukan agak sakit, agak bete kali ya. Di sini. Aduh, ini Dimas tim gimana nih? Akhirnya Gyökeres pecah telur nih, brace bahkan ya kan. Res Nih langsung. kira-kira aja nih ya Gyökeres bakal konsisten atau mungkin ya namanya juga masih awalan ya, cuma udahlah gitu-gitu aja. Dan sebentar sebelum lanjut ke Gyökeres, Sesco pun juga masih bingung lah, belum punya shoot on target nih, masih perlu adaptasi nih. Minimal sih nge-shoot ya. Iya minimal. sih, minimal. Tapi gua akuin kalau Gyökeres mungkin karena juga udah cair dan ikut preseason sama Arsenal, terus juga 2 gol ngayang-ngayangin Pascal Strike ya kemarin ya Gyökeres. Terus 2 gol ini gue yakin bisa jadi apa ya? Bisa jadi ini ya. Mentalitas kita dia pasti naik lah. Iya, karena akan ingin more to score lagi ya. Iya. Dan kalau misalkan ditanya apakah bisa jadi pesaing top skor Premier League atau enggak di musim pertamanya Gyökeres sama Arsenal ya masih jauh sih kalau gue mikir, karena masih ada Haaland, masih ada Salah, masih ada Ekitike. Gitu. Jadi gue rasa kalau Gyökeres masih jauh lah dari top skor Premier League. Tapi kalau untuk Sesco yang no shoot, tapi gue salutin satu sih dari Sesco ini, dia kuat nahan bola sih. Iya. Dia holding bola bagus banget. Holding boleh bagus banget, benar. Lu gimana? Ada Gyökeres tersaingi nggak nih Haaland? Kalau untuk tersaingi apa enggaknya sih, menurut gua ya kalau dilihat dari tersaingi enggaknya ya namanya striker ya, yang intinya lini depan memang diperlukan untuk mencetak gol, enggak merasa tersaingi sih. Jadi intinya kan kalau Haaland udah jelas lah beberapa musimnya dia udah Udah musim keempat tuh. udah musim keempat benar. Udah jadi andalan lini serang City lah. Jadi nggak perlu ditakutin lah kalau untuk Haaland bisa cetak skor. Kalau untuk Gyökeres sih gue yakin, karena sekarang gelandang-gelandang yang dia ini kan di rekan satu timnya sebelum tim dia kemarin ya lebih greget lah, jadi lebih gampang lah dapat supply bolanya. Tapi kalau untuk Sesco sih mungkin dari starting sih nanti untuk berapa adaptasi mungkin 3 match lagi. Tapi match berikutnya 2 match lagi ketemu City, udah ketemu derby aja tuh Sesco. Mungkin lebih sulit tuh. Lebih sulit tuh. Untuk Sesco sih nggak tahu ya adaptasi berapa lama. Seenggaknya United ya bisa lah bantu Sesco untuk jadi kembali lagi instingnya dia untuk inilah ya, untuk mencetak gol lagi. Terus ngomongin yang tadi gue bilang bete sih minggu ini karena kan Manchester City kalah. Gue betanya Reinders gak kelihatan sih. Itu ya, Eldinda juga jadi formanya kan dari minggu sebelumnya berkurang ya. Kenapa Eldinda? Lalu juga apa ya, United juga masih tanpa arah. Iya, Sari sama Fulham ya. Seri sama Fulham. Lagi-lagi yang golin dan asisnya siapa? Iwobi asisnya yang golin Smith Rowe. Iya, Arsenal lagi. Arsenal lagi aja tuh. Terus ya nih, kayak nggak sambut ke Arsenal lagi. Arsenal dan Chelsea berhasil menang telak nih, 5-1, 5-1 sama 5-0. Ini makin gak ketebak aja sih siapa yang sekiranya bakal mengakhiri musim ini dengan gelar juaranya kan. Atau papan atas kali ya. Atau papan atasnya lah lebih tepatnya kan. Tambah lagi kemarin Liverpool dramatis. Liverpool dengan dramatismenya dia tuh harus menang. Waduh, di menit akhir tuh pemain akademi lagi yang golin. Dulunya akademi Chelsea dulu. Sekarang jadi main di Liverpool, terus jadi game changer dan ini jadi pemain termuda Premier League keempat ya, setelah James Bowen, Wayne Rooney, terus gue lupa lagi siapa dan pemain Arsenal. Siapa tuh? Yang nomor berapa sih? 56 Aduh, siapa tuh? Ranieri. Iya, bukan itu debutan. Itu debutan ya kalau dia. Domen itu debutan. Kemarin Max Domen gila sih itu. Itu bagus tuh mainnya kemarin dia soalnya. Jadi Rio Moha ya itu tadi jadi apa namanya? Pemain keempat yang mencetak gol atau termuda ya. Termuda. Setelah James Bowen, Wayne Rooney, satu lagi gue lupa tadi siapa, terus baru Rio Moha. Tapi gue rasa Rio Moha ini adalah game changer terbaik Liverpool sejauh ini karena Arne Slot 2 kali lawan Bournemouth itu game changernya Chiesa masuk gantiin Wirtz, sempat dihujat kan ngapain masukin Chiesa aja, saya golin di 3 menit setelah iya benar 3 menit setelah diganti. Kemarin Rio Moha masuk 90+6 golin di menit 90+10 itu 90+10 tuh gila sih gua. Gila, Arne Slot 2 pertandingan 2 kali game changer dia punya loh. Gokil Itu salah satu ini sih kredit buat Arne Slot menurut gua. Jadi
Kalau untuk Liverpool yang menang dramatis, terus tadi lu bilang City kalah dan MU tanpa arah, ya memang faktanya seperti itu ya. Sejauh ini MU masih tanpa arah, masih bingung. Iya masih bingung karena Arsenal Chelsea menang telak. Arsenal Chelsea menang tuh. Dan Arsenal Chelsea nggak ada Rafki sih, jadi kita nggak bisa terlalu banyak nanya soal Chelsea ya. Kalau ini pasti dia ngoceh mulu nih. Karena kan Chelsea match sebelumnya ya lawan Crystal Palace 1-1 itu kan bener-bener 0-0. 0-0 ya. 0-0 tuh ya bikin takut lah sebenarnya, mengkhawatirkan. Ternyata membuktikan tuh karena statementnya siapa namanya Maresca kan ngomong ya, nggak ada Palmer aja kita tetap jadi tim, intinya Gue gitu. bukan Cole Palmer FC, Iya, dia ngomong gitu. intinya gitu. Karena kan terlalu yang di highlight tuh Palmernya aja kan di Chelsea. Ini kalau Arsenal kira-kira nih lo pede nggak sih dia tetap ada di papan atas? Apa Juara. jadi juara pede ya? Juara PD gue juara. Mantep sih. Tapi dari City sama Liverpool sih, maksud Oh, gue kalau City, City gua City nggak lu tahu sih. tahu mode ngebutnya gimana. Lawan Spurs aja selalu kena begini nih Tapi di lu awal. tahu City kan mode ngebutnya City tuh gimana? Iya sih kalau Tim di jagoan itu pertengahan kadang-kadang season. suka kayak sempak, kesel banget gua. PHP lagi aja tuh nanti ya kan. 2 musim tuh gua kena sama City. Tapi ya mantep juga sih. Gue juga nggak nyangkanya tuh kemarin Arsenal bisa menang, itu menang meyakinkan sih. Jadi 5-0. 5-0. Masuk lagi Max Dorman. Gua pas Max Dorman masuk itu gua langsung anggapnya Arsenal main dengan 10 pemain ya. Karena gua mau berharap banyak. Iya. 15 tahun. Mau bener. ngapain 15 maksud tahun. gue? Kita 15 tahun aja masih berangkat les ya. Iya, kelar. baru kelar MOS tuh. Kelar Baru MOS tuh itu gua. berangkat les tuh. Dan masih akhirnya dia bisa nyiptain satu peluang penalti buat Arsenal ya. Diinjek kakinya. Gitu. Jadi gua Max Dorman ya walaupun masih jauh cuman dia bagus sih, potensial lah. bakal improve banget ya tuh Improve pemain. banget, Pasti gitu. sih, mantep banget sih. Kita nggak bisa banyak bahas nih nggak banyak bahas soal sepak bola lah karena memang kondisinya lagi nggak enak badan sebenarnya sih, lagi nggak enak badan. Jadi ya Premier League aja dulu ya kan, yang paling liga di Eropanya gitu, nggak bisa sambut-sambut ke liga-liga lain. Tapi ya sebatas itu sih. Buat kalian juga fans United, mungkin yang kayak Tetap semangat ya. United hilang arah apa segala macam. Itu kan menurut kami ya yang di sini itu United masih hilang arah. Kalau untuk kalian masih bisa sih untuk jadi pesaing gelar juara, ya nggak apa-apa, terus semangat, terus berharap ya kan, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Iya kan, nggak ada salahnya Dim. Maksudnya kan gue juga setiap musim juga ngarepin City bisa juara terus, cuma kan kembali lagi. Walaupun gue juga berharap Arsenal juara terus ya, tapi Betul. kan runner up terus 3 musim beruntun. Bener, tim-tim lain kan tetap dengan harapan yang sama. Benar, gitu. setuju. Ya udahlah Dim, kita langsung masuk aja kan. Kita bahas tentang diaspora ya kan. Iya. Ini Emil Audero menang lawan AC Milan di laga debut, ya kan. Lalu ada Kevin Dix debut Bundesliga, Saint Patinama dan Calvin Verdong yang assist. Ini pertanda positif gak sih jelang FMD ini nih buat timnas? Tambah lagi kemarin Emil Audero debut terus menang di kandang Milan di San Siro. Dia bikin 1 save krusial ya. 4 4 save krusial ya. 4 save krusial, udah gitu 4 udah gitu salah satunya tendangannya mantan pemenang Ballon d'Or 2018 Luka Modric. Dan Emil juga membuktikan bahwa dia memang masih layak untuk ada di Serie A gitu. Jadi untuk nilai positif di timnas, tambah lagi kemarin Martin Paes, kemarin kita udah bahas ya itu lalu ya, dia cedera gitu 2 bulan lah kurang lebih gitu. Jadi ini benar-benar tanda positif banget buat timnas menjelang lawan Taipei dan Lebanon kemarin dibatalin ya lawan Kuwait. Dari Kuwaitnya sih yang ngebatalin, bukan kitanya gitu. Jadi ya kita dapatnya Taipei, ya udahlah mau gimana, kemarin jangan dihujat juga PSSI-nya, kasihan kan mereka juga ganti lawan kan nggak semudah itu. Nggak kayak kita ngomongin sparring, jam 10 sparring yuk, nggak gitu ya. Jadi jangan dihujat aneh-aneh Kuwaitnya gitu. salah total kalau orang dia ngebatalin tiba-tiba kok gitu. Terus ya Phoenix sih kemarin sampai golin dong, gila. Mantep sih. Itu sundulannya dia, aduh sayang banget. Mantep sih. Lu bayangin gak sih kalau misalkan dia tiba-tiba baru debut masuk menit 77. Terus dia tiba-tiba golin lewat crossing begitu, wah gila manis banget debut di Bundesliga, menang lagi dia bentuk kemenangan. Iya, lagi. dia bentuk kemenangan lagi. Benar. Gitu. Jadi itu keren sih pasti. dia jadi pemain ASEAN ke-7 ya, Kevin Dix ya. Yang bermain di Bundesliga. Iya, yang bermain di Bundesliga setelah ada beberapa nama dari Filipina, ada 4 orang. Itu ada Dennis Cagara, ada Dennis Wolf, ada Stefan Stroop, ada Gareth Holtman yang pernah golin juga di Bochum. Terus dari Kamboja 1 orang, Kamboja tuh. Chun Lee Pagenberg, dan dari Thailand itu orang ASEAN pertama yang berada di Bundesliga. Si Witaya Lau Hakul. Susah banget namanya, baru Kevin Dix orang ke-7 dari ASEAN ya, jangan cari negara yang nggak ada ya, udah ya segitu-segitu aja negaranya ASEAN.
Yang ada aja negaranya. Ini kan suatu kebanggaan kita ya. Akhirnya kan pemain Indonesia ada yang bermain di kancah tertinggi sepak bola Jerman. Top 5 malah kan in the world deh. Iya, jadi setelah Serie A ada juga di Bundesliga gitu kan. Dan kemarin juga ini dong ya. Kemarin apa? Siapa nama sama Calvin Verdong. Calvin Verdong asis, Patinama asis. Jadi gue rasa nilai positif dan persaingan ketat. Tambah lagi kemarin Dean James juga bermain cukup baik sama Go Eagles. Mantap jadi sih. LB kita banyak banget. Tapi benar-benar ya udah, kita nggak usah khawatir kalau ngomongin sisi pertahanan berarti ya kan. Tapi gue ngomongin tadi siapa Sen Patinama. Ini sebenarnya kan katanya kan di Liga di Thai League ini kan memang ada kuota slot pemain ASEAN-nya ya. Iya. Berarti kalau Sen Patinama sama Sandy Walsh ini nggak bisa main bareng dong mereka berdua. Iya, setahu gue untuk dari starter nggak bisa. Untuk jadi starting nggak bisa berarti gitu kan. Jadi maksudnya intinya Sandy Walsh bisa di luar dulu, baru Sen Patinama masuk, atau ketika di babak kedua gitu mereka bisa main bareng. Bisa main bareng, nanti tunggu di babak kedua mungkin salah satu jadi pengganti. Oh iya. Iya. Oh intinya gitu ya. Iya intinya gitu, Sen Patinama sama Sandy Walsh. Mantap sih. Terus gue pengen nanya ini sih Dim. Bukan nanya sih. Kan kayak Emiliano Jonathan, terus Mauro Zistra bakal jadi WNI nih. Ini kan nambah lagi nih amunisi kita buat round 4 kualifikasi Piala Dunia ya kan. Iya. Terus kan kayak tadi udah Mas jelasin, Kuwait ini kan batalin kan pertandingan FIFA Matchday-nya. Akhirnya kita bakal bertanding melawan Chinese Taipei. Ya. Nah, kira-kira ya, ini gimana nih peluang kita nantinya di round 4 kualifikasi Piala Dunia nih? Untuk peluang mungkin tetap selalu terbuka ya, pasti ya, buat siapapun timnya. Dan tapi ya kita juga harus bisa kasih percayaan penuh kepada Patrick Kluivert dan jajarannya, dan tambah lagi Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra jadi salah satu amunisi baru, amunisi baru untuk di round 4 nanti. Jadi gua harap mungkin kalau Zylstra mungkin bisa sama U23 dulu, tapi kalau itu kayak nggak keburu sih karena kemarin udah calling ya U23 ya. Gitu. Dan Emiliano Jonathan gua harap bisa jadi false nine juga tuh di Utrecht. Soalnya beberapa kali di Utrecht tuh jadi false nine. Jadi false nine, dia jadi striker gitu. Jadi ya gua harap nanti Zylstra sama Emiliano bisa ngasih impactful lah ya. Untuk di depan timnas yang kita tahu seret gol. Iya benar. Selain ada nggak ada Oleh kan susah. Kurang ada pemain yang kritis gitu untuk depan kotak penalti gitu. Kalau lu yakin gak nih salah satu atau mungkin dua-duanya deh? Kalau gue Zylstra sama Emiliano. Kalau gue sih lebih setuju. Nggak tahu ya kalau Zylstra ini kan mungkin kayak baiknya memang untuk U23-nya kan. Iya. Karena kan tapi kembali lagi U23 udah calling duluan kan. Tapi kalau Emiliano ini kan ya tadi dia bisa false nine sih menurut gue dengan Oleh yang cedera panjang sih. Ya bisa lah ngebantu lini depan banget nih. Untuk kedepannya tuh bakal impactful banget sih karena ya bener lah kita nggak munafik. Memang kita tuh buntunya di lini depan aja udah. Entah dari sisi sayap kiri atau sayap kanannya terus tetap buntu juga kan udah bagus nih main sisi kiri sisi kanan, di depannya ini juga nggak ada apa-apa kan. Semoga dengan datangnya Emiliano Jonathan sini bisa ngebantu kita sih nanti di kualifikasi round 4. Mudah-mudahan ya. Iya. Kita bisa garap dua-duanya ya. Iya, bisa jadi proyeksi mengejutkan lagi ya kan. Cuman sebelum kita ini sih tuh ke materi selanjutnya gue mau nambahin sedikit sih. Sayang aja sebenarnya kita mau lawan tim Timur Tengah tapi nggak jadi ya, salah satunya Kuwait kan dia. Dan gua juga sayangkan kenapa kita harus main di kandang sih gitu doang. Harusnya kita main di lawan tim Timur Tengah. Kalau bisa ya, ini gua hanya mengkritik aja atau ngasih masukan. Harusnya kita mau lawan tim Timur Tengah nanti di R4 itu harus bisa penyesuaian iklim juga di sana. Iya benar. Rumput di sana, lapangan atau apa segala macamnya. Dan tadi itu gue berharap kita main away ke Timur Tengah. Entah itu ketemu Libano atau Kuwait. Tadi itu gue mikirnya kita main away, tapi kita main home. But that's okay, nggak ada masalah juga. Tapi ya udah terjadi, ya udahlah. Gitu kita optimis aja lah buat round 4. Lu berapa peluang ya buat di round 4? Aduh gua nggak tahu ya karena segrupnya sama Irak. Iya maksudnya sama Saudi. Arab, Saudi. Kayak bakal turun sih, tadinya hitungannya 60% bisa lah kita ngamanin hasil seri aja dulu kan awal-awalnya. Sekarang gua menurun sih 40% sih. 40%? Ya dari Fortuna aja udah. Gue antara 40% atau enggak 50-50 lah gue. Iya, karena udah ya udahlah. Kan kayak kembali lagi kan strategi pelatih kan berbeda lagi nih. Yang kita kemarin lihat menang lawan Saudi belum tentu bisa diterapin nih. Iya, itu dia. Juaranya Patrick Kluivert ini gitu. Iya, optimis sih tetap. Ya teman 40% masuk optimis bang.
ya tetap aja kan di situ kan ada Dewi Fortuna. ada rasa lah, ada harapannya gitu. Ya, tadi seputar udah diaspora dan timnas itu kan ini menarik sih per hari ini Tom Hair resmi gabung ke Persib Bandung. Tom Hair resmi gabung ke Persib Bandung dan kabarnya kontraknya ini dapat 2 tahun tuh. 2 tahun, kontraknya 2 tahun. Lalu ada juga rumor lagi nih Dim, Eliano mau main juga nih nyusul ke Super League. Antara Persib atau Persib Bali Bandung ya. atau Bali United. Cuma kan kencengnya katanya ke Persib Bandung ya. Rumor kencengnya aja nih. Nikmatin aja lah kalau rumor intinya. Jangan yang rumor mulu ya, itulah sepak bola, itu yang rumor. Harus tetap ya udah terima aja, tiba-tiba nanti ditikung sama tim A, tim B, tim C. Itu kan kembali lagi negosiasinya berarti nggak cocok. Iya, Gitu betul. aja udah. Tapi kalau Tom Haye ke Persib dong ya, 2 tahun durasi kontrak. Gua sebenarnya agak rasa sedikit kecewa dengan keputusan Tom Haye. Kenapa terlalu too early ke Liga 1? Liga 1. Karena menurut gua Tom Haye di umur 30 tahun ini makin kecewa gua ya. Di umur 30 tahun Tom Haye seharusnya masih bisa setahun atau enggak 2 tahun lagi di Eropa. Harusnya kemarin Almere kemarin sempat ngawarin pengajuan kontrak gitu. Tapi Tom Haye-nya nggak mau karena degradasi. Gue mikirnya mungkin lu mau main di Eredivisie, tapi ya Almere-nya degradasi ya lu nggak wajar lah, lu nggak mau perpanjang kontrak gitu. Terus kalau nggak salah kemarin ada isu dia ditawar sama Sitar. Terus juga sangat disayangkan harus terjun bebas menurut gue ya ke BRI Super League. Tapi ya positifnya atau rasa senang gue tuh muncul mungkin satu doang sih, bisa meningkatin daya tarik liga kita sih. Ya kembali lagi ya kayak karena kita ngebahas juga Liga 1 kan. Benar. Gitu, jadi plus minus, tapi mostly emang 60% gue kecewa dengan keputusan Tom Haye. Iya, ini gitu. tapi gue pengen nanya kan kekecewaannya kembali lagi kan kita selaku yang memang kita tonton aja gitu kan Tom Haye, kita harapannya apa buat Tom Haye gitu. Ini banyak yang ngomong kan ini kan jadi perdebatan. Tom Haye ini penurunan karir atau enggak nih? Karena intensitas permainan di liga kita ini sama liga Eropa kan jelas berbeda kan. Pasti, dan secara ranking jauh banget gila dari RST lu dari Eredivisie ke Liga BRI Super League gitu. Jadi gua rasa kalau untuk penurunan karir itu pasti penurunan karir, tapi untuk performa mungkin secara match fitness bisa kejaga kali ya. Iya betul, itu sih keuntungannya. Ini kan Tom Haye udah 2 tahun dulu nggak ikut pramusim. Iya. bener. Musim lalu aja dia main di Arab Saudi di round 3 match pertama masih free agent apa klub tuh statusnya tuh. Padahal Heaven juga di situ lagi nawarin juga ya. Perpanjang kontrak ya. Sempat nawarin, cuma akhirnya Almere, dia ngambil Almere karena mungkin masalah ya safe Iya, network. kembali lagi kan kalau kita gambaran kita supporter paling ini udahlah uang yang bicara udah gitu. Kalau kita mikirnya gitu kan, sebenarnya kan pasti banyak faktor yang pemain itu juga pikirin gitu. Mungkin plusnya gini ya, Tom Haye penyesuaian iklim juga kali ya sama Asia. Ya, Kan dia kan gila lu kalau main kena panas kayak apa dia. langsung jadi kepiting rebus tuh. Iya, langsung jadi kepiting rebus. Merah banget mukanya Tom Haye gitu kan. Jadi gua penyesuaian iklim juga gitu, dan kalau ada apa-apa mungkin bisa panggilan ke timnas juga jauh lebih gampang kan. Ya nggak usah terbang. Iya, nggak usah terbang. Gitu, irit ongkos. Tapi kan mau nggak mau besok tetap kumpul tuh ya, tetap datang ke pemusatan latihan. Pasti. Dan Eliano Rangers tadi katanya udah skip latihan ya sama Zolo, katanya ada negosiasi, ada tawaran dari Persib Bandung atau Bali United. Tapi kalau rasa Eliano bisa ke Bali sih karena reuni dengan Johnny Johnson. Ini kalau misalkan aja ya, kan baru rumor gitu. Jadi nikmatin aja. Jadi kalau misalkan Eliano probability-nya dibandingin Persib atau Bali, gue rasa dia bakal ke Bali United. Satu, Bali United itu kan pasti ngejual destinasi ya. Kota Bali. Gitu loh, kota Pulau Dewata gitu. Dan ada Johnny Johnson juga, ada pemain dari Eredivisie juga di sana gitu. Jadi gue rasa kalau misalkan oke nih ke Liga 1 misalkan gitu ya, Eliano mungkin kayaknya ke Bali sih kemungkinannya ya. Kalau lo gimana? Eliano Bali atau mau tambahin Tom Haye? Ke Bali ke Persib sebenarnya nggak apa-apa sih. Karena kan di Persib ya banyak juga yang fans Persib juga pada bilang kan Persib main di Asia. Jadi menurut gue untung juga sih, match fitnessnya juga lebih dapat lagi tuh karena ada pertandingan liga dalam negeri ya kan, domestik sama bisa rasain main di Liga Asia gitu. Iya. Kalau gue sih di mana aja sih, cuma kalau untuk ngomong lebih salut lagi sih kalau main di Bali ya, karena kan komposisi pemainnya kan ya jelas sudah pernah ngerasain atmosfer yang sama gitu di liga yang sama kan, reuni mereka bermain lagi sih, patut ditunggu juga sih itu permainan Eli yang main di Bali United itu seperti apa udah gitu. Makanya gue rasa
ya lihat nanti aja deh ya gimana ya Eliano ke Bali atau ke Persib jadinya atau gimana. Tom Haye udah fix ke Persib, jadi sekarang kita bahas aja deh yang lainnya. Nih ya, Tim sebelahnya. nih BRI Super League ya kan. Iya, BRI Super League. BRI Ada Super Persija ya League. kemarin, aduh seri dong. Ini makanya minggu kemarin tuh Sayang minggu sekali yang dong, mood kan. nggak ini kan. Sebenarnya kan Maxwell ya banyak yang bilang diving. Sebenarnya itu 50-50 sih. Karena kan gue juga nonton persis. Ya Madrid itu sih harusnya memang kalau dari posisi gue nonton di stadion ya. Iya, ya, oh iya lu langsung di ini ya. Nonton wah itu sih harusnya foul. Cuma kan kembali lagi ada VAR, wasit VAR dan wasit tengah yang memimpin kan yang ngasih keputusan. Nih akhirnya Persija geser di pucuk itu kan. Bah, cuma gue salutnya kan main dengan 10 orang pemain setelah Rio Fahmi harus diganjar kartu kuning kedua nih. Iya. Persija tetap menggunakan intensitas yang tinggi nih, bermain cukup agresif lah walaupun dengan 10 pemain. Bahkan Balinya itu harus bermain dengan ya kalau bahasa kita gampangnya ya parkir bus gitu. Iya. Bahkan sampai delay harus ada drama. Jujur agak mengecewakan ketika Tiron Del Pino harus lama-lamain tuh ketika dia harus tarik keluar. Oh, lawan Malut kan ya? Iya. Itu gue ngelihat pertandingan kemarin itu Persija itu kan kayak wah kenapa harus kayak gini. Sedangkan Malut ini ya lagi unggul sebenarnya pemainnya gitu dan kalau aneka nyerang aja mungkin Persija bisa kegolan 3 gol sih. Tapi gue salut sih sama Persija, daya juangnya satu ya, fighting spiritnya, apalagi pemain Brazil dia nggak cuman keras tapi keras di fisik, tapi dia juga untuk fighting spirit gue akuin sih. Iya. Gitu jadi Di Hopli ya Liga 1 dari Super League musim ini sih patut kalian tonton sih. Gue bukan fans Persija, gue hanya fans lokal support lokal klub ya. Iya. PSIM dan Semen Padang, tapi gue lihat pemain Persija gue benar-benar gila. Standarnya kayak gini nih harusnya, kayak gitu lah maksud gue. Walaupun kita ngomongin kasta sepak bola sebelumnya pemain yang direkrut seri C, seri B Brazil ya. Iya. Cuma ternyata memang pemain seperti itu yang cocok. Iklimnya cocok ternyata sama iklim sepak bola Indonesia. Minggu lalu udah kita bahas itu. Gitu. Tentang iklim, lapangan, atau apa segala Nih, macam. gue kan tadi kenapa gue ngomongin Bali United masih belum nemuin nih sentuhannya kan. Iya. Dengan udah berapa? 3 minggu nih Bali United hasilnya masih gitu-gitu aja belum. Kayak Bali United belum meraih kemenangan deh. Terakhir kemarin kalah tuh Sama sama Persebaya. Persebaya di Gulung 5-2. 5-2. Itu jujur gue mengejutkan banget sih karena Persebaya sebelumnya memang agak sulit untuk cetak gol kan. Ketika lawan Bali United kenapa bisa seperti itu gitu. Gue nggak nonton tuh karena lagi keluar, gue lagi pergi kemana jadi nggak sempat nonton tuh. Nih kira-kira ya kan terus apa lagi ya? Gue pengen nanya itu kan dari yang tadi Bali United itu udahlah kemarin lah. Ini kan kira-kira nih ya kan Persib Bandung kemarin juga dapat hasil imbang nih. Iya, lawan Ya kan? PSIM. Lawan PSIM nih dengan 2 kali penalti tuh nggak berhasil dieksekusi dengan baik tuh. Tendangan dari langit, tendangan ke langit. William Barros lah. Iya. Terus akhirnya kan itu menurut gue penalti ke Marlok sih Cahaya Supriyadi the best sih karena dia harus main Main games psikis dulu tuh. Iya. Main games banget dia. Dan ini Cahaya Supriyadi kayaknya selamanya oren dia. Iya, bisa jadi tuh. Ya kalau ngomongin ini itu kemarin tapi di luar daripada Cahaya Supriyadi pernah bela Persija, memang keren sih Cahaya Supriyadi di match kemarin gitu. Wah, gila. Nih siapa sih yang kira-kira bakal bersaing di papan atas nih? Endingnya. Gue endingnya udah pasti. Ini Gue yakin banyak Persija satu. Terus kedua Persib ya masih lah di 5 besar lah Persib lah gitu. Terus gue ini sih tuh Malut tuh. Malut deh. Masih yakin gue Malut gue. Malut deh. Walaupun kemarin mainnya agak bertahan nih lawan Persija, tapi ya masih lah Malut dengan Oke, materi pemain yang ada ya gitu. Dan terakhir gue yakin Bali bisa sih harusnya 5 besar. Karena target mereka itu kan bukan juara. Ya karena kalau gue jelas ya maksudnya kalau nanya kan karena gue ini Persija Jakarta harus ada sih di papan atas karena udah lama juga sih nggak ngeliat Persija di papan atas. Musim kemarin sempat inginnya nyamperin Persib lah ya kan ujungnya kepleset juga. Terus sisanya sih kalau Persib gue agak khawatir nih karena kan bakalan capek banget nih keuntungannya pemain-pemain yang tim-tim lain nih nggak kayak Persib Bandung yang sibuk main di Asia juga. Rotasi pemainnya juga akan bingung nih. Syukurnya sih bakal banyak pemain yang datang lagi nih ya kan kayak tadi udah masuk 2 pemain lah tuh Tom Haye sama siapa sih Dim satu lagi Dim? Federico Barba. Iya Federico Barba ya semoga aja Persib Bandung akan belum lagi kan hasil positifnya nih baru sekali aja nih Persib Bandung semoga sih cepat nemuin chemistry balik lagi kan nih seperti yang ya tajinya dia sebagai back to back champion lah. Iya. Terus ada kalau gua selain Malut sih yang gue ini kayaknya waduh ini sih Borneo. Oh Borneo balik Belum lagi kalah. ya? Oh iya Borneo ya.
Sampai gak kepikiran Borneo, Borneo. ini makanya seru nih, pekan besok Borneo bakal nonton Persib Bandung. Seru banget. Oh iya, Ah, oh iya. Seru Gitu banget, seru banget. Mantap, mantap. Semoga kalian yang pada nonton sepak bola, utamanya yang pada suka begadang nonton Liga luar, ikutlah ngasih waktu senggang Iya, di nonton Liga nonton 1. Liga 1, Beri Super League ini seru banget sih musim ini. Worth it kok buat Worth it, serius banyak banget worth to watch kok, drama-dramanya. worth to watch kok. Asli. Ya udahlah Dim ya, kita bahas cuma bisa itu aja sih. Mulai tadi cuma Liga luar cuma itu doang kan. Wah, gua lagi gak enak badan juga sih. Cuaca juga lagi luar, hujan Cuaca depan. juga lagi hujan, makanya buat kalian para penonton setia jaga terus kesehatannya karena udah masuk musim penghujan nih. Pancaroba habis itu musim penghujan, Benar. nggak jelas. Cuaca lagi nggak jelas juga. Terus kalau bisa kalian di jalan juga berhati-hati. Jangan lupa subscribe. Nah, itu juga. Terus kalian juga jangan lupa subscribe kita, like kita, komen kita, share kita ke teman-teman kalian. Kalau kalian mau diskusi, komen aja. Open aja. Yang penting jadi jangan ini ya, jangan kalian toxic sih kalau jangan gue. toxic. Tapi kalau kalian toxic nih kita nggak balas, tapi kita ketawa-tawa sebenarnya. Iya, itu ketawa-tawa sama Gitu. kalau misalkan toxic, kalau misalkan salah satu adminnya ada yang ngeblok gitu. Karena lu toxic banget, perspektif tuh nggak kayak toxic kayak gitu, males. Karena kan kita pengen ngidupin ruang diskusi bersama gitu. Iya, yang sehat-sehat aja. Jangan sampai dengan kalian yang udah biasa mungkin di akun mana mengeluarkan hal-hal seperti itu jadi ke bawah-bawah gitu. Gitulah. Terus kami perspektif juga ada di Instagram. Iya pasti. Terus kami juga ada di TikTok. Kami ada di X, tapi X-nya lagi bermasalah. Iya. Tapi kalau di Facebook kita nggak ada ya, fanpage gitu nggak ada. Kita nggak punya di Facebook. Jadi kalau di Facebook ada mengatasnamakan nih atas nama perspektif itu 100% mungkin 1 juta %, bahkan 1 juta % itu bukan kami gitu. Jadi makasih banget ya malam ini ya. See you next video. Bye bye.